Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan memaparkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Bea Materai. Ini ada beberapa materi. Salah satunya adalah objek materai, tarif, kapan terutang, dan jenis materai apa aja, sanksinya apa, hingga peralihan. Akan saya bagi-bagi ke beberapa materi agar lebih gampang dikenal. Oke, sebelum kita mulai silakan like video ini and subscribe. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak buang-buang waktu, singkat saja kita mulai, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Jadi pada beberapa hari yang lalu, di hari Selasa tanggal 2 November itu sudah diadakan sosialisasi dari DJP mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yaitu Bea Materai. Latar belakang, pengesahan ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola bea materai. Undang-Undang Bea Materai yang baru ini akan menggantikan Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 85 yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Jadi Undang-Undang Bea Materai itu baru kali ini diadakan perubahan dari tahun 1985. Selama 35 tahun itu belum pernah ada perubahan. Tujuannya yaitu memberikan kesejahteraan antara dokumen kertas dan elektronik, keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari lebih dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta rupiah. Lalu meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Jadi nanti ada dokumen kertas, ada juga dokumen elektronik. Yang tadinya tarif lebih dari 1 juta itu berubah menjadi lebih dari 5 juta rupiah. Adapun pengertian dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Karena zaman sekarang kan udah banyak tuh dokumen elektronik, nah itu akan dipersamakan dengan dokumen kertas. Adapun objek bea materai, jadi bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah ini objek yang harus ditempel bea materai. Salah satunya ini ya, untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata ya, di garis bawah yaitu bersifat perdata. Kalau tidak bersifat perdata yaitu nggak wajib kena materai. Bersifat perdata itu ya seperti ada jual beli yang ada mencantumkan nilai, nominal, angka uang, itu bersifat perdata ya. Dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan itu juga harus menggunakan bea materai. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi, nah ini rinciannya, yaitu surat perjanjian, surat keterangan atau surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Teman-teman bisa lihat sendiri rinciannya apa saja yang bersifat perdata ya. Silahkan di pause, dibaca. Lalu objek bea materai itu yang lebih dari 250.000 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Sekarang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 itu yang di atas 5 juta rupiah. Yang di atas 5 juta rupiah.
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Jadi berlakunya materai 10.000 itu di atas 5 juta ya. Di atas 250.000 hingga di bawah 1 juta itu berlaku materai yang 3.000, dan nominal di atas 1 juta hingga 5 juta ke bawah itu berlaku nominal materai 1 juta rupiah. Adapun yang materai yang 6.000 rupiah. Adapun transaksi yang di atas 5 juta itu berlaku bea materai dengan nominal 10.000 rupiah. Non-objek bea materai, jadi ada dokumen yang itu nggak harus pakai bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Lalu segala bentuk ijazah, ya ijazah kita SMA, S1 segala macam itu nggak ada bea materai. Tanda terima pembayaran gaji, slip gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapat pembayaran dimaksud itu nggak perlu bea materai. Lalu tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu juga tidak perlu bea materai. Lalu ada juga kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi itu nggak perlu. Lalu surat gadai, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran uang, ya. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter itu tidak perlu dibubuhi bea materai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya bagi-bagi videonya ya agar tidak terlalu panjang. Untuk next saya akan share ini tarif bea materai. Ya, sekian dari saya. Silakan klik subscribe-nya, klik loncengnya agar mendapat notif video-video selanjutnya mengenai perpajakan kebanyakan, ya, agar tidak tertinggal. Subscribe-nya gratis, loncengnya juga gratis, tidak ada biaya apapun. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.